Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Noba. Aku adalah maskot dari Desa Wisata Blue Lagoon. Tunggu, kalian nggak tahu soal Desa Wisata Blue Lagoon? Waduh, parah nih. Kalau begitu, aku kasih tahu sedikit ya soal Desa Wisata Blue Lagoon. Swing. Ahem. Jadi, Desa Wisata Blue Lagoon adalah sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keunikan dari desa wisata ini adalah pemandian mata airnya yang memiliki warna biru kehijauan. Untuk pemandiannya sendiri dibuka mulai pukul 6 pagi sampai jam 5 sore. Selain itu, tiket untuk masuk ke pemandiannya juga tergolong murah loh, hanya Rp10.000 saja. Sedikit sejarah singkat, sebelumnya tempat ini hanya sebagai pemandian umum untuk warga sekitar. Namun pada tahun 2013, tempat ini mulai dibuka sebagai objek wisata. Pada tahun 2014, sekelompok mahasiswa datang untuk KKN di Desa Widodo Martani dan kemudian memberikan nama Blue Lagoon untuk pemandiannya. Lalu pada tahun 2015, tempat ini diresmikan sebagai objek wisata. Kemudian pada tahun 2018, tempat ini mendapatkan predikat sebagai desa wisata mandiri dari Kabupaten Sleman. Tempat ini juga memiliki berbagai macam fasilitas loh. Yang paling utama tentu saja pemandiannya. Kemudian ada food court, area camping, homestay, dan juga panggung untuk kesenian. Desa wisata Blue Lagoon sendiri juga memiliki berbagai macam kelebihan. Dari daya tarik yang ada daya tarik alam, budaya, dan buatan. Daya tarik alam di tempat ini tentu saja pemandian alaminya yang berwarna biru kehijauan. Kemudian area pedesaan yang masih sejuk dan menyegarkan. Kemudian ada daya tarik budaya. Tempat ini masih menjalankan upacara adat tradisional, yaitu upacara Merti Sumber yang dilaksanakan untuk memperingati bulan Ramadan dan mensyukuri rahmat dari Tuhan. Dalam upacara ini juga dilakukan banyak atraksi kesenian seperti kejer budok, kemudian jatilan, dan masih banyak lagi. Walaupun memiliki banyak kelebihan, tapi desa wisata Blue Lagoon juga masih memiliki kekurangan. Banyak juga permasalahan yang mereka hadapi. Belum lagi, belakangan ini COVID-19 sempat marak di masyarakat. Padahal, desa ini memiliki banyak potensi yang bisa dikeluarkan. Nah, untuk itu, tim Lotus dari DKVIC Jogja ingin turun tangan membantu desa wisata Blue Lagoon agar semakin memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Salah satunya dengan memberikan solusi-solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang dialami oleh desa wisata Blue Lagoon. Mereka juga membuat mind mapping agar cepat mendapatkan pemecahan dari berbagai masalah yang sedang dihadapi. Solusi yang diberikan oleh tim Lotus adalah melakukan rebranding terhadap identitas dari Blue Lagoon. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan desain ulang logo Blue Lagoon. Karena logo lama Blue Lagoon dirasa kurang merepresentasikan desa wisata itu sendiri dan terlihat hanya merepresentasikan bagian airnya saja. Ini dia penampakan logo baru dari Blue Lagoon yang telah dirancang oleh tim Lotus. Logo yang baru dibuat lebih ringkas dibandingkan logo yang lama, agar lebih mudah dikenali oleh masyarakat. Kemudian pada logo baru juga menambahkan berbagai unsur untuk merepresentasikan desa wisata Blue Lagoon. Antara lain, bentuk lingkaran dipertahankan untuk menunjukkan kesan dinamis. Kemudian ditambahkan ornamen bambu untuk menggambarkan suasana pedesaan. Bagian tengahnya diberi rumah joglo. Ini juga melambangkan unsur budaya yang ada di Blue Lagoon. Kemudian pada bagian bawah tentu saja air, karena salah satu objek utama di Blue Lagoon adalah pemandiannya. Kemudian font untuk logo type-nya menggunakan font Signica. Font Signica ini gratis, jadi boleh digunakan oleh siapapun. Font ini memiliki terbacaan yang jelas, sehingga tidak menyulitkan pengunjung untuk membaca tulisan yang ada di Blue Lagoon. Kemudian untuk penggunaan warna pada logo, warna utama menggunakan warna biru, karena warna biru melambangkan air. Lalu untuk logo type, tulisan desa wisata menggunakan warna abu-abu untuk menunjukkan kesan netral, serius, dan stabil. Lalu pada tulisan Blue Lagoon menggunakan warna hitam, yang bermakna tegas dan elegan. Kemudian terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan dalam pengaplikasian logo Blue Lagoon. Antara lain logo gridnya, clear space, dan kemudian minimum size. Ada juga pengaturan lain dari logo Blue Lagoon, yaitu dengan meletakkan logo tab di sebelah kanan dari lingkaran. Lalu ada berbagai variasi pengaplikasian dalam logo Blue Lagoon.
antara lain dengan menggunakan warna asli, kemudian warna putih, dan juga warna hitam. Ini dilakukan agar logo ini dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan tetap terbaca di media apapun. Kalau ada pengaplikasian yang benar, tentu saja ada pengaplikasian yang salah. Berikut ini adalah contoh-contoh pengaplikasian yang tidak boleh dilakukan pada logo Blue Lagoon. Dari logo utama ini kemudian dapat diturunkan menjadi corporate identity yang nantinya akan digunakan dalam berbagai hal, seperti pada buku, kartu nama, stempel, name tag, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian tentu saja untuk meramaikan tempat wisata, tentu saja dibutuhkan sebuah maskot. Dan itulah aku, Shinoba. Kalian bisa lihat penampakanku di sini. Lalu, untuk memudahkan pengunjung selama berada di Blue Lagoon, tim Lotus DKV juga sudah merancang sound system. Sound system ini digunakan untuk memudahkan agar tidak kesulitan saat berada di lokasi. Selain sound system, ada juga denah lokasi. Denah lokasi dibuat agar pengunjung tidak tersesat selama berada di Blue Lagoon. Tim Lotus juga membuat brosur sebagai sarana informasi yang akan diberitahukan kepada pengunjung. Brosur ini dibuat dalam bentuk trifold sehingga memudahkan pengunjung untuk membawanya. Selain brosur, untuk memberikan informasi juga telah dibuat infografis yang berisi tentang sejarah Blue Lagoon dan apa-apa saja yang dapat dilihat di Blue Lagoon. Kemudian, tim Lotus juga mendesain desain tiket yang baru karena desain tiket yang lama masih memiliki banyak kekurangan sehingga menyusahkan pengunjung. Selain itu, desain tiket dibuat lebih menarik untuk meningkatkan nilai guna dari tiket tersebut. Selain itu, media sosial juga berperan penting di kehidupan pada zaman ini. Karena itu, tim Lotus juga merancang desain media sosial untuk memudahkan pengunjung mendapatkan informasi dan menarik minat pengunjung. Tidak lupa, tempat wisata tidak akan lengkap tanpa merchandise. Karena itu, tim Lotus juga merancang merchandise yang dapat dijual di Desa Wisata Blue Lagoon sebagai media promosi. Oh iya, ada satu lagi tempat menarik di Blue Lagoon, yaitu Cliff Jump Spot. Dari Cliff Jump Spot ini, pengunjung bisa langsung melompat ke air. Namun, karena sebelumnya visualnya kurang menarik, tim Lotus juga merancang visual dari Cliff Jump Spot ini agar lebih instagramable. Karena sekarang sedang musim Covid, tidak lupa juga poster protokol keamanan dibuat untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan kesehatan. Nah, agar promosinya semakin mantap, tim Lotus juga telah membuat video ads. Dari video ads ini, diharapkan pengunjung akan semakin tertarik dan penasaran untuk berkunjung ke Blue Lagoon. Bosan selama pandemi? Ingin berwisata dengan aman? Mau coba banyak wisata sekaligus? Kalau gitu... Nah, tunggu apa lagi? Nah, itu dia seputar perancangan yang dilakukan tim Lotus di Desa Wisata Blue Lagoon. Jadi, bagaimana? Apakah kamu sudah tertarik untuk pergi ke sana? Kalau pergi ke sana, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan dan mentaati protokol keamanan. Sampai jumpa di Blue Lagoon.